Kita stop bauksit, kita stop tembaga, kita stop timah, kita stop emas, semuanya stop. Kita nggak ada lagi yang namanya ekspor raw material. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Menteri Sekretaris Negara yang hadir bersama saya, Pak Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, yang saya hormati Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Sis Grace Natali, Sekretaris Dewan Pembina PSI, Bro Raja Juli Antoni, yang saya hormati Ketua Umum DPP PSI, Bro Giring Ganesa, beserta Sekjen PSI, seluruh jajaran pengurus wilayah, pengurus daerah PSI, di seluruh tanah air Indonesia, anggota dan simpatisan PSI, hadirin undangan yang berbahagia. Saya jadi repot, karena tadi yang disampaikan Bro Giring itu luar biasa. Isi maupun cara menyampaikannya. Masih kaget dengan Bro Giring, muncul Sis Grace Natali. Lebih menyulitkan saya lagi. Ya tapi memang umur saya itu sudah 60. Yang di hadapan saya semuanya muda-muda semuanya. Jadi memang ada sebuah gap, ada sebuah jarak yang memang harus kita akui. Kalau yang muda-muda itu cepat merespon perubahan, cepat beradaptasi terhadap perubahan. Apalagi sekarang ini kita pada situasi yang sangat sulit, situasi yang tidak mudah, situasi yang tidak gampang, baik global, dunia, negara lain maupun negara kita. Tidak mudah. Ketidakpastian karena pandemi, keraguan-raguan pemimpin-pemimpin negara karena pandemi, kompleksitas masalah yang dulunya tidak kita pikir muncul semuanya. Tiap hari bisa berubah kebijakan karena juga pandemi berubah-ubah. Mutasi dari ini ke ini, dari dulu yang awal ke delta ke omikron, semua. Ini menyebabkan ketidakpastian global dan ketidakpastian di negara kita. Dulu kita hanya berpikir awal-awal menyelesaikan pandemi, menyelesaikan penyebaran COVID-nya. Ternyata meremen kemana-mana. Ekonomi kita juga, ini hanya urusan pertumbuhan ekonomi, ternyata masuknya kemana-mana. Kontainer
menjadi hilang, kenaikan inflasi yang kita tidak duga, harga produsen yang naik tiba-tiba, harga pangan yang naik tiba-tiba, krisis pangan di beberapa negara, krisis energi di beberapa negara, itu tidak dihitung semuanya. Kita bicara di G20 semuanya, saling bertanya, saling menanyakan, dan semuanya kesulitan menjawab persoalan-persoalan yang ada. Jadi kalau banyak yang tanya ke kita, datang ke kita, ya memang karena kita sekarang ketua G20. Kembali ke pandemi. Coba kita lihat, saat puncak pandemi di negara kita, di pertengahan Juli, 15 Juli tepatnya, itu mencekam, ngeri, menyelesaikan masalah dengan bertumpuk-tumpuk warga kita yang ingin masuk ke ICU, ingin masuk ke kamar, tidak ada. Berjajar-jajar di lorong-lorong rumah sakit. Saya melihat betul-betul nggak bisa bicara. Oksigen habis, obat-obat nggak ada, karena sudah melebihi daya tampung dari rumah sakit, utamanya di Jawa dan Bali saat itu. Dan kasus per hari saat itu 56.000. Dan kita patut bersyukur, hari kemarin kita di angka 216 kasus. Dari 56.000 jatuh ke 216. Dan kita hanya 5 negara yang berada di level 1. Itu yang menentukan bukan kita loh, yang menentukan dari WHO dan juga dari CDC Amerika. Banyak orang yang bertanya ke kita, apa kuncinya? Ya, banyak sekali, ini tidak ini bukan kerja 1, 2, 3 orang. Ini kerja gotong royong, semuanya bekerja. Nggak bisa kerja, kalau ada yang mengklaim, wah ini suksesnya Presiden, nggak ada. Nggak boleh seperti itu, karena ini saya rasakan semuanya bekerja. Dan negara lain itu yang nggak punya, gotong royong itu yang nggak punya. Dari yang level atas sampai di puskesmas, semuanya bekerja keras, betul-betul mati-matian. Kalau negara lain hanya punya rumah sakit, kita sampai memiliki 10.000 puskesmas di seluruh tanah air. Dan sampai saat ini juga kita belum menjadi negara yang memproduksi vaksin. Negara lain mencari vaksin itu kesulitan, membeli loh, bukan mencari, membeli vaksin itu kesulitan. Kita sampai hari ini sudah menyuntikkan 263 juta dosis. Negara lain banyak yang bertanya, itu belinya dari mana? Terus kapan? Begitu pandemi muncul itu, sudah memang banyak yang menyarankan kepada saya, Pak ini kuncinya di vaksin, Pak ini nanti vaksin, Pak ini nanti vaksin. Langsung saya perintahkan pada menteri, udah pergi ke sini, pergi ke sini, pergi ke sini. Balik, Pak ini kira-kira harganya segini, sudah. Sudah langsung tanda tangan aja, tanda tangan udah. Kalau kita tidak memulai itu akan kesulitan. Di negara-negara Afrika itu vaksinasi baru berada di angka rata-rata itu 3%, bayangkan. Kenapa muncul Omikron? Karena vaksinasinya masih sangat rendah sekali. Kita dosis 1 sudah 73%, dosis 2 sudah 51%. Dan anak-anak sudah juga
dimulai disuntik 6-11 tahun sudah 1 juta, ini padahal baru beberapa hari. Ini enggak mungkin kerja sendirian. Semuanya, termasuk PSI juga sama, tadi kita lihat. Vaksinasi, semua. Jadi saya ingin kembali agak jauh ke tahun-tahun sebelum pandemi. Apa yang sudah kita bangun, yang orang di awal-awal banyak yang mempertanyakan mengenai masalah infrastruktur, baik itu jalan tol, baik itu seaport, pelabuhan, airport bandara yang kita bangun, banyak yang mempertanyakan, untuk apa rakyat tidak makan aspal? Dan lain-lainnya ada yang mempertanyakan masalah itu. Ini sekali lagi, kita ini ingin bersaing dengan negara-negara lain. Kita ingin membangun sebuah peradaban. Kita ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Kita ingin menyiapkan competitiveness, daya saing negara kita. Dan yang paling penting kita ingin membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya. Kalau fondasinya tidak ada, hal yang fundamental ini tidak kita bangun, jangan bermimpi kemana-mana. Ya apapun, cacian, hinaan, saya tetap lurus terus akan saya kerjakan terus ini. Seperti tadi disampaikan oleh Bro Giring, oleh Sis Grace Natali, ya ini tidak akan kita rasakan langsung sekarang. Tapi kalau fondasi ini tidak kita bangun, nggak mungkin kita bisa bersaing dengan negara lain, nggak mungkin. Lupakan kita masalah kompetisi, nggak mungkin. Karena buat saya, jalan itu adalah kesejahteraan. Kalau nggak ada jalan, ya nggak akan ada kesejahteraan. Infrastruktur itu adalah kesejahteraan, nggak ada barang-barang ini nggak mungkin kita akan. Tapi juga jangan berpikir, wah yang dibangun kok yang gede-gede. Karena informasinya nggak sambung ke masyarakat kita, yang kecil-kecil juga kita urus loh. Jalan desa. Sampai hari ini kita setelah mentransfer ke desa selama 5 tahun, itu sudah 400,1 triliun rupiah. Untuk membangun jalan desa, untuk membangun embung, untuk membangun irigasi, membangun jembatan-jembatan kecil-kecil di desa. Pasar rakyat desa, BUMDes di desa, urusan kecil-kecil semuanya kita urusi. Jangan berpikir, wah, ya, karena yang gede memang toh, yang gede, yang kelihatan itu, tapi yang kecil-kecil kita urus. Urusan air bersih di desa, tambahan untuk posyandu, untuk kesehatan di desa. Ini yang tidak terpotret oleh masyarakat. Padahal sebagai contoh aja jalan desa. Selama 5 tahun sudah berapa kilo yang kita bangun? 227.000 kilometer. Itu pun masih kecil. Ini menurut saya masih kecil, karena desa kita itu 74.900. Berarti ini per desa kan hanya berapa? Hanya 3 kilometer. Kecil ini. Karena desa kita ini 74.900. Embung. Kecil-kecil di desa-desa. 4.500 unit. 4.500 unit. Kalau dibagi 74.900 juga masih jumlahnya masih kecil sekali. Masih sangat kurang. Inilah nanti yang akan menopang ekonomi kita. Ekonomi utamanya ekonomi di desa. Jangan ada yang menyampaikan yang kecil-kecil, justru ini gede sekali. 400 triliun itu duit yang sangat gede sekali. Oleh sebab itu saya sangat menghargai
apa yang telah dilakukan oleh PSI dalam mengawal anggaran APBD, jangan nggak diurus, yang kecil-kecil diurus. 1 juta, 2 juta, 5 juta, 10 juta, urus. Apalagi yang sudah masuk ke miliar, triliun, urus betul itu. Karena begitu ini salah sasaran, APBN, APBD, nggak akan jadi barang. Pengalaman saya sebagai wali kota, sebagai gubernur, dan sekarang, kalau uang APBD, APBN itu diecer-ecer, nggak akan jadi barang, udah percaya. Jadi pemimpin daerah itu harus berani menggiring anggaran, tentu saja dengan ngotot dengan DPRD-nya, agar anggaran itu fokus. Mau apa sih setahun 2 tahun ini? Oh, mau ngerampungin pasar, sudah konsentrasikan duit itu ke situ aja. Jangan semua dinas diberi. Akhirnya setahun habis, luluh. Apa yang sudah dibangun? Enggak jelas. Apa yang sudah dihasilkan? Enggak jelas. Karena memang diajar-ajar. Ini model seperti itu yang kekeliruan kita bertahun-tahun ya di situ sebetulnya. Tapi begitu konsentrasi, ya oke lah, tidak 100%, tapi paling tidak 60-70% konsentrasi anggaran ke sana, ke satu arah, itu akan lebih gampang. Tahun ini menyelesaikan udah seluruh pasar harus dibangun bersih, pasarnya rapi. Tahun depan urusi semua, sekolah bangun semua. Urusan sekolah, tahun depannya lagi urusan jalan-jalan di kampung misalnya. Ngontrolnya lebih gampang, ngeceknya lebih mudah. Kenapa sih diajar-ajar sampai ribuan mata anggaran, sampai 40.000, 50.000 mata anggaran? Ya supaya ngontrolnya sulit. Itu aja jawabannya sebetulnya. Supaya ngontrolnya mudah, fokuskan, konsentrasikan ke 1, 2, 3 yang utama. Yang kedua, negara kita ini akan melompat dan kita akan melakukan sebuah lompatan kalau kita berani melakukan yang namanya industrialisasi dan hilirisasi terhadap sumber daya alam kita. Kita sudah berpuluh-puluh tahun selalu ekspor bahan mentah, ekspor raw material ini stop. Nikel sudah stop. Ini tahun depan ini yang saya incar boksit stop. Boksit sudah, tembaga stop. Tembaga sudah, timah stop. Semua nilai tambah ada di dalam negeri. Semua yang namanya nilai tambah, harga, dan lapangan kerja itu ada semuanya di dalam negeri. Tapi musuhnya memang negara-negara maju yang biasa barang itu kita kirim ke sana. Ngamuk semuanya. Ngamuk semuanya. Nikel kita sudah dibawa ke WTO. Udah. Enggak apa-apa, ya kita hadapi. Kemarin kita di G20, 16 negara sudah kumpul untuk tanda tangan mengenai global supply chain. Saya pikir ini apa bagus nih, kita ikut. Begitu baca, waduh ini kita disuruh ekspor bahan mentah lagi ini. Begitu mau masuk ke ruangan, enggak. Kita enggak ikut. Semuanya bubar enggak jadi yang namanya ini. Hanya gara-gara kita enggak mau tanda tangan semuanya jadi buyar lagi.
Karena saya tahu juga ini yang diincar sebenarnya hanya kita aja. Ya keberanian-keberanian seperti itu yang kita kadang-kadang membayangkan, waduh ini nanti kita di-ban di sini, di-stop di sini, di WTO kalah. Ya kalah ya nggak apa-apa lah kalah. Tapi kalau kita nggak berani nyoba, coba. Kapan kita akan melakukan hilirisasi, kita akan stop ekspor raw material. Sampai kapanpun kita hanya menjadi negara pengekspor bahan mentah. Padahal kalau kita jadikan barang jadi, bisa lipat 10 kali, lipat added value-nya. Nikel saja itu. Berapa turunan dari ini? Digabung plus tembaga, bisa jadi lithium baterai, lithium ion, lithium untuk baterai untuk mobil listrik, sodium ion, banyak sekali yang bisa. Turunan yang bisa kita ambil dari sana banyak sekali. Saya meyakini hanya urusan nikel saja sekarang ini yang dulu kita defisit dengan Tiongkok. Saya yakin karena nikel dalam 3 tahun ini ekspor kita melompat kurang lebih hampir 280 triliun, melompatnya 280 triliun. Tahun depan mungkin kita sudah enggak defisit lagi dengan Tiongkok, kita justru surplus dengan Tiongkok. Itu hanya nikel. Nah kalau nanti kita stop bauksit, kita stop tembaga, kita stop timah, kita stop emas, semuanya stop. Kita enggak ada lagi yang namanya ekspor raw material. Tinggal dikalikan saja berapa. Saya meyakini kalau ini kita lakukan sampai 2023, 2024 stop, gross domestic product kita, GDP kita di tahun 2030 sudah naik 3 kali lipat. Tolong ini dicatat. Kalau sudah itu artinya perkiraan kita income per kapita kita antara 11.000 sampai 15.000 US dollar. Ada yang menghitung 20 sampai 21, kita ngitungnya, kalau ngitung-hitungan seperti itu pesimis saja. Nah, kalau nanti bisa melompat ke 20 ya alhamdulillah. Tapi ini memang butuh keberanian. Kadang-kadang kita terbayang-bayang oleh ketakutan kita sendiri. Dulu waktu kita mau ambil Freeport kembali mayoritas, informasi yang saya terima memang semuanya menakutkan. Menakutkan semuanya. Nanti Papua akan goncang, Papua akan lepas. Amerika akan marah. Sampai 3 tahun kita kerja ini. Dan menterinya maju mundur, maju saya gitu kan. Dan maju mundur, maju. Ya memang ngeri. Karena ini sudah 41 tahun Freeport itu. Ternyata ya nggak ada apa-apanya. Padahal kita beli juga nggak pakai uang. Kita pakai uangnya dia. Beli. Beli Freeport itu bukan dari uangnya APBN juga bukan, dari uangnya BUMN juga enggak. Paling itu kalau mau, dalam 3 tahun sudah balik sekarang. 5 miliar, lebih sedikit US dollar.
tahun depan ini kalau mau kita lepas lagi, kita udah untungnya gede banget. Udah balik. Tapi enggak, ini sudah mayoritas yang menentukan kita. Dulu suruh bikin smelter saja berpuluh-puluh tahun enggak geleng-geleng terus. Sekarang enggak bisa, kita udah 51% bikin smelter. Langsung nyatanya saya perintah, di Gresik sudah langsung dimulai. Karena memang pemiliknya kita sekarang. Sekarang saya ingin sedikit masuk ke ketidakpastian global tadi. Ketidakpastian global, kemudian kompleksitas masalah yang tinggi, ini menyebabkan perubahan semuanya. Ekonomi, landscape ekonomi berubah, landscape politik juga berubah semuanya. Global berubah, nasional juga berubah, hati-hati. Dan hati-hati di 2024 nanti, pemilik suara, hitungan terakhir 52% itu adalah anak-anak muda. Pasarnya PSI. Sehingga betul-betul tadi saya senang, karena kita harus betul-betul menguasai bagaimana pemanfaatan teknologi untuk memfasilitasi aspirasi politik di bawah itu seperti apa. Harus punya platform. Bagaimana teknologi membantu partai politik dalam menjalankan peran agregasi kepentingan-kepentingan masyarakat. Platform lagi, seperti apa? Ini yang sampai sekarang saya belum lihat, yang secara masif bisa masuk platformnya ke masyarakat. Bagaimana pemanfaatan teknologi untuk membangun model organisasi baru. Organisasi yang berbasis pada platform dan aplikasi. Sini pinter semuanya saya. Dan kita ditantang untuk melakukan transformasi digital itu. Saya melihat sebagai partai politik PSI memiliki peluang besar untuk berinovasi dalam ruang digital yang sekarang ini marak di mana-mana. Termasuk berinovasi menawarkan ekosistem demokrasi Indonesia yang lebih kompatibel dengan tuntutan zaman dan perubahan yang tadi saya sampaikan. Untuk memenangkan Indonesia dalam dunia yang penuh disrupsi, yang penuh dengan hiperkompetisi, untuk membangun negara kita. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terakhir, saya mengucapkan selamat ulang tahun Partai Solidaritas Indonesia yang ke-7. Setelah melihat tadi, Sis Grace sama Bro Giring, saya optimis PSI akan menjadi sebuah partai besar. Jokowi, PSI, Jokowi. Memiliki diferensiasi, memiliki pembeda, memiliki branding anak-anak muda, dan tadi kalau platform dan aplikasinya betul-betul bisa masuk ke bawah, sekali lagi,
melompatnya akan sangat cepat sekali. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini.